masalahnya karena perusahaan outsourcing ini menjadi exploiter, ya, mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah. Mereka bayar 5 juta, tapi sampainya ke pekerja hanya 3,5 juta. Ini problem. Nah, ini yang membuat pekerja merasa tidak diberi keadilan oleh pengusaha. Padahal, nah nggak tahu nih ya siapa yang brengsek nih, nggak ngerti nih ya. Apakah pengusahanya kong kali kong dengan pengusaha perusahaan alidayanya atau seperti apa? Kemudian yang berikutnya lagi, Pimpinan. Ya, Bu Irwan. Ya, saya sedikit Pak Bob. Tadi Bapak bicara soal upah minimum. Karena yang bawah dan yang atas sekali itu berbeda-beda. Tapi rata-rata Pak, pengusaha Indonesia paradigma berpikirnya kalau bisa minimum ngapain di atas. Kan itu yang terjadi. Maka kemudian pekerja kita nih demo terus gitu. Karena pola pikir yang seperti itu, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu bisa terwujud, memahami konteks dari produksinya meningkat, kemudian memang dia sudah pasarnya udah jelas dan lain sebagainya, mau berpikir positif tentu nggak akan ada demo. Menurut saya seperti itu. Nah, yang kedua di presentasi ini ada nih ya, saya mau sampaikan. Dengan adanya tren positif bisnis alidaya dapat menjadi peluang penambah atau perluasan lapangan kerja. Berkembangnya bisnis alidaya juga menjadi salah satu cara mempercepat masuknya pekerja informal ke sektor formal. Bagaimana mungkin pekerja yang Bapak bilang tadi, SMA ke bawah tadi bisa masuk ke pekerja formal kalau skillnya nggak pernah ditambah. Artinya pemerintah punya kewajiban untuk meningkatkan skill pekerja Indonesia. Tadi Bapak juga bicara soal Vietnam. Saya melihat dari 20% yang disampaikan tadi di atas kinerja pekerja kita, artinya kan ada etos kerja kita yang kurang. Kalau itu merupakan satu masalah, nah harusnya Kadin duduk bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa bagaimana caranya pemerintah meningkatkan upskill pekerja-pekerja kita ini supaya bisa sejajar dengan Vietnam. Kan masalahnya etos kerja nih. Nah, ini yang memang sering menjadi masalah di kita. Contoh, nanti saya kalau ngomong, saya khawatir juga ya ada urusan kesara-sara dikit ya. Itu juga nggak boleh disampaikan. Tapi memang etos kerja ini memang harus ditingkatkan. Kalau mau mencapai produksi yang sudah dicapai oleh Vietnam. Kan itu masalahnya. Nah, saya mendorong, saya mengapresiasi semua yang disampaikan oleh Kadin tadi. Luar biasa menurut saya. Sampai membawa teman-teman ke Vietnam, mengajak mereka duduk bersama untuk bertukar pikiran. Tapi sampai hari ini, ya alhamdulillah ya kalau nanti ke depan itu bisa duduk bersama dengan Kadin dan membuka paradigma berpikir kawan-kawan, itu menurut saya luar biasa kalau itu bisa dicapai. Tapi faktanya setiap tahun kita punya masalah. Selalu demo besar-besar. Nah, ini kan harus ada jalan keluar. Nah, terkait dengan alidaya tadi, mohon maaf gitu. Ini juga harus menjadi perhatian Kadin agar jangan kemudian ya dianggap perusahaan alidaya ini justru akan menambah atau memperluas lapangan kerja. Kan mereka cuma mengeksploitasi pekerja nih. Ya, bukan, menurut saya perusahaan alidaya itu nggak menambah atau memperluas lapangan kerja. Kalau perusahaan alidayanya ya, menurut saya itu nggak akan menambah atau memperluas lapangan pekerjaan. Karena mereka hanya mengeksploitasi. Bahkan banyak perusahaan alidaya yang terus terang memeras tenaga kerja. Perusahaan bayar misalnya 5 juta kepada mereka. Mereka hanya kasih 3 juta ke pekerja. Itu fakta di lapangan. Dan itu harus menjadi perhatian pemerintah juga. Nih hari ini saya di parlemen bicara ini. Agar pemerintah aware juga nih dengan soal-soal yang seperti ini. Ya, jadi pengusahanya udah bener nih bayarnya. Tapi perusahaan alidayanya yang kemudian mengkorup
ya, upah yang harusnya diterima pekerja. Boleh ngambil untung, harus ngambil untung dong, nggak mungkin mereka nggak untung atau nggak mendapatkan penghasilan. Tapi nggak boleh juga kemudian mereka memeras tenaga kerja. Ini kan banyak terjadi nih di lapangan, Pak Bob. Nah, ini juga saya berharap Kadin bisa juga duduk bersama dengan Menteri Tenaga Kerja juga nih, ya. Kalau kami, fungsi kami mengontrol Kementerian Tenaga Kerja. Kami nggak bisa mengontrol Kadin, tapi kami bisa mengontrol Kementerian Tenaga Kerja. Untuk itu saya khusus meminta kepada Kadin juga bicara dengan Menteri Tenaga Kerja soal-soal ini, agar ya masalah outsourcing ini nggak jadi momok nih, gitu ya. Kalau saja perusahaan-perusahaan outsourcing ini benar-benar menerapkan apa yang sudah dituangkan oleh regulasi, saya kira nggak ada masalah, nggak banyak masalah yang timbul. Ini kan masalahnya karena perusahaan outsourcing ini menjadi exploiter, ya, mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah. Nah, perusahaannya, ketika saya tanya, saya pernah datang ke Pelindo lah khususnya, GICT, saya dulu pernah kerja di sana. Mereka bayar 5 juta, tapi sampainya ke pekerja hanya 3,5 juta. Ini problem. Nah, ini yang membuat pekerja merasa tidak diberi keadilan oleh pengusaha. Padahal pengusaha itu udah benar nih, gitu. Nah, nggak tahu nih ya siapa yang brengsek nih, nggak ngerti nih ya. Apakah pengusahanya kong kali kong dengan perusahaan alidayanya atau seperti apa? Nah, maka kemudian untuk outsource ini memang benar-benar harus hati-hati mendudukkannya agar semua pihak